السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. نواصل درسنا في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidat As-Salaf Ashabul Hadith yang matanya oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, disyarah, dijelaskan, dirincikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala sampai kita pada bab As-Sihru Was-Sahara, bab tentang sihir dan tukang-tukang sihir. Qala al-muallif wa huwa al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa yashhaduna anna fi ad-dunyati saharan aw sihran wa sahara. Wa yashhadun, dan mereka mempersaksikan, manhum ashabul hadis ahlu sunnati wal jamaah, kama qala fi awal al-kitab, sebagaimana beliau katakan di awal kitab, bahwa yang saya tulis di sini adalah akidahnya para imam-imam ahlu sunnah ashabul hadis, bahwa mereka meyakini begini, mereka meyakini begitu, mereka mempersaksikan begini, mereka mempersaksikan begitu.
Sehingga kalau beliau berkata wa yashhaduna atau wa ya'taqidun, maka yang dimaksud mereka para ashabul hadis. Para ashabul hadis dan para imam-imam ahlu sunnah qatibatan, secara keseluruhan, enggak ada khilaf, karena ini merupakan asal min usuli ahli sunnah, prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah, bahwa mereka semua menyatakan dan mempersaksikan bahwa fid dunya sihran wa sahara, bahwa di dunia ini ada sihir dan ada tukang-tukang sihir. Illa annahum la yadurrun ahadan illa biidznillah. Hanya saja mereka tidak bisa membuat madarat kepada siapapun kecuali dengan izin, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian karena mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan sekian kali tentang sihir. Apakah ketika berbicara tentang Nabiullah Musa alaihi salam, yang tukang-tukang sihir Fir'aun ketika itu masuk Islam, melihat mukjizat yang Allah berikan pada Musa, atau dalam ayat yang kita disuruh berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari naffatsati fil 'uqad dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan aku berlindung kepada Rabbul Falaq dari kejahatan makhluk-makhluknya dan dari kejahatan malam ketika semakin kelam, dan juga dari kejahatan nafasat fil 'uqad. An-nafasat adalah peniup-peniup di simpulan-simpulan tali. Nafas ism mubalaghah dari nafasa yanfusu, begitu, itu namanya yanfus. Dan disebutkan dengan muannas karena kebanyakan tukang-tukang sihir itu perempuan. Walaupun tidak seluruhnya, tapi kebanyakan. Sehingga dikenal dengan istilah nenek sihir. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dan biasanya mereka menyihir dengan simpulan-simpulan tali, dan mereka tiupkan di simpulan-simpulan tali tersebut. Maka makna berlindung dari nafasati fil 'uqad adalah berlindung dari tukang-tukang sihir bila khilaf. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Enggak ada yang menafsirkan lain selain tukang-tukang sihir. Ditambah dengan wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan para hasid, orang yang hasad, yang dengki ketika mereka mendengki. Karena biasanya sihir dilakukan oleh para hasidin. Biasanya sihir dilakukan oleh hasidin atau disuruh oleh hasidin. Imma dianya yang memang hasad, wa imma orang yang datang kepadanya. Dan masih ada lagi ayat lain yang menyebutkan tentang masalah sihir. Ikhwani fi na'azakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana asal mula adanya sihir. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi." Dan mereka tidak membuat madarat dengan sihir itu. Illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-idn huna at-taqdir. Al-idn huna al-qadar. Yang dimaksud dengan izin di sini adalah dari sisi takdir. Karena dari sisi syariat
Allah tidak mengizinkan sihir. Allah mengharamkan. Dan Harut wa Marut ketika mengajarkan sihir berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya fitnah, jangan kufur. Artinya hukum sihir kufur. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah katakan di dalam ayat tersebut, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah para tukang-tukang sihir itu bisa membuat madarat pada seseorang kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwan ibn a'azakumullah makna biidznillah. Ai biidznillahil qadari. Biidznillah al-qadari. Amma syar'i sudah jelas bahwa sihir diharamkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dengan kalimat haddus sahir darbuhu bis-sayf. Hukuman tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Darbuhu bis-sayf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar kita tahu tentang hukum sihir itu bagaimana kerasnya. Walaupun yang berhak untuk menghukum mereka adalah para penguasa tentunya. Tetapi dengan kalimat dari Rasulullah SAW, haddus sahir darbuhu bis-sayf, menunjukkan bahwa sihir diharamkan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka kata Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, dan mereka para imam-imam ahlus sunnah, ashabul hadis, mereka mempersaksikan bahwa di dunia ini memang ada sihir dan ada tukang-tukang sihir. Tetapi mereka tidak bisa membuat madarat kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang wasatan, yang tengah-tengah. Tidak ifrat, tidak tafrid. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kanan, yakni mereka dalam keadaan mengingkari sihir, mengingkari tukang-tukang sihir, sampai berkata, sihir itu tidak ada. Wah, ini kebablasan. Kok tidak ada? Lantas, yang berhadapan dengan Musa siapa? Yang ketika Musa berkata, alqu ma antum mulqun, lemparkan apa yang kalian mau lemparkan, silakan. Apakah aku yang melemparkan duluan, apa kalian yang melemparkan duluan? Kata mereka, bal alqu. Maka Musa pun melemparkan tongkatnya. Jadi itu mukjizat, bukan sihir. Fa'alqa hibalahum wa isiyahum. Mereka lemparkan tali temali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Wa sahara a'yunan nas, dan disihir mata-mata manusia. Tiba-tiba tongkat dan tali temali menjadi ular. Ada apa enggak ada? Ada. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, siapa yang mengingkari keberadaan sihir, siapa yang mengingkari keberadaannya, berarti dia mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis, sunnah, dan mengingkari kenyataan yang terjadi di banyak tempat. Quran berbicara tentang kejadian-kejadian sihir. Hadis berbicara tentang sihir. Dan juga kata Ibn Abbas, mengingkari al-waqi'. Mengingkari al-waqi', mengingkari kenyataan yang terjadi. Berapa saksinya? Ya terlalu banyak. Tapi saya nggak pernah lihat. Kamu kebetulan nggak pernah lihat. Dan saya pernah mengalami nggak pernah lihat sampai kemudian lihat. Artinya apa? Artinya ketika nggak pernah lihat, memang bertanya-tanya apa iya, apa ada. Tapi ketika lihat terjadi,
Subhanallah. Betul-betul tidak masuk dalam akal kita. Kejadian yang sangat mengerikan. Yang aneh. Tidak bisa dinalar. Mengapa? Karena ada kejadian di luar dunia kita. Dunia jin. Di alam jin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu melanjutkan. Telah terjadi di Mesir. Seorang disihir menjadi himar. Jadi keledai. Mau apa? Mau diingkari? Banyak orang yang melihatnya. Maka siapa yang mengingkari keberadaan sihir, dia mengingkari Quran. Quran bercerita tentang tukang-tukang sihir di zaman Nabi Musa. Bahkan dalam Al-Quran diajarkan kita berlindung dari tukang-tukang sihir. Nafathati fil uqad. Kalau enggak ada, berarti kamu berkata, ya Allah, kenapa disuruh berlindung dari tukang sihir? Kan enggak ada tukang sihir. Maka jangan kebablasan. Wahai madrasah islahiyah. Wahai pengikut Muhammad Rashid Ridha. Wahai pengikut Muhammad Abduh. Jangan kebablasan. Mengingkari sihir dalam artian jangan kalian terlibat dengan sihir, jangan melakukan sihir, itu haram, kufur, itu bagus. Tapi sampai berkata sihir itu tidak ada, kebablasan. Kebablasan. Ekstrim. Sihir memang ada, tapi haram, jangan dilakukan. Dan ada ekstrim kiri. Yang tadi mengingkari sampai kebablasan menyatakan tidak ada sihir. Yang satu menyatakan sihir itu ada. Saya tahu begini. Terus ketakutan. Gemetar. Kemudian mengerikan. Menganggap bahwa tukang sihir adalah penguasa. Mengapa? Karena tinggal menyatakan kun fayakun jadilah. Ini kebablasan juga. Yang namanya tukang sihir bukan Tuhan, bukan ilah. Kalau tukang sihir itu memegang tongkatnya dan berkata simsalabim, jadi. Wah, itu namanya Tuhan. Hanya menyatakan satu kalimat, jadilah, maka jadilah. La wallah, tukang sihir gak punya kekuasaan apapun. Mereka bisa membuat mantra-mantra, bisa bekerja sama dengan jin, tetapi apakah terjadi atau tidak terjadi, apakah berhasil tidak berhasil, bukan dia yang berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala yang ala kulli syai'in qadir, ma sya'a kan, wa man lam yasha' lam yakun. Allah, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka Musa alaihi salam tidak takut. Silakan. Demikian pula para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak takut pada tukang-tukang sihir. Berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min syarri haula. Wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dibaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian ditiupkan tuh ke tanganmu dan usapkan seluruh tubuhmu, aman. Diajarkan yang demikian. Kenapa takut? Sehingga jangan kebablasan. Tukang sihir ada, tetapi mereka enggak akan bisa berhasil tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka menantang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak takut beliau. Mari kita sama-sama masuk ke api. Boleh. Kamu dan saya sama-sama mandi yang bersih, kita masuk dalam api. Tidak berani mereka. Mengapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tahu kalau ini bekerja sama dengan jin. Atau memiliki sesuatu trik-trik yang mereka punya. Kalau mereka mandi yang bersih, maka syaitan itu akan takut dengan air. Atau apa yang ada di tubuhnya akan hilang dengan air. Masuk dalam api. Aku berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukang sihir yang gak berani. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Maka selanjutnya kata Imam As-Sabuni rahimahullah, wa man sahara minhum wasta'mala as-sihra wa i'taqada annahu yadur aw yanfa' bighairi idznillah ta'ala faqad kafara billah. Maka siapa yang melakukan sihir atau siapa yang menggunakan sihir atau meyakini bahwa sihir bisa yanfa' atau yadur tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu terjatuh di dalam kekufuran. Faqad kafara billah, maka dia telah kafir karena menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wasafa ma yakfur bihi ustutib, maka siapa yang wusifa ma yakfur bihi atau ma yakfur bihi ustutib, siapa yang tersifati dengan sifat-sifat yang mengkafirkan, maka hukumnya ustutiba, diminta taubat salasata ayyam wa fa in taba wa illa duribat unuquh. Kalau mau taubat, kalau tidak taubat maka dipenggal lehernya. Wa idza wusifa ma laysa bikufrin, tetapi kalau disifati dengan sesuatu yang tidak sampai kafir, aw takallama bima la yufham, atau berbicara dengan sesuatu yang tidak dipaham, nuhiya anhu, dilarang. Fa in ada uzzir, kalau kembali berbuat lagi dihukum dengan hukum ta'zir. Hukum ta'zir adalah hukum dari kebijakan penguasa. Apakah dicambuk atau dipenjara atau takzir-takzir lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ketika seorang melakukan sihir, tunggu dulu. Apakah dia melakukan hal yang mengkafirkan atau tidak? Kalau melakukan hal-hal yang mengkafirkan, maka dia kafir. Ustutiba salasata ayyam, diminta taubat 3 hari. Fa inta, kalau mau taubat, alhamdulillah. Wa illa duribat unuquh, kalau tidak maka dia dipenggal lehernya oleh penguasa. Ditangkap, diminta taubat, kalau tidak mau taubat dipenggal lehernya. Ternyata kalau dia tidak melakukan hal-hal yang mengkafirkan, cuma membaca qomat kamit, kalimat-kalimat yang tidak dipaham. Kamu baca apa tadi? Ya saya baca mantra. Mantra apa itu? Tidak tahu, pokoknya saya disuruh baca begitu. Apa? Abrakadabra, atau simsalabim, atau dundun karkadun aspamawat jaljalut. Hah? Bagaimana? Mau dikatakan kufur, tidak tahu maknanya. Mau dikatakan tidak kufur, jangan-jangan kufur. Maka jangan berbuat lagi. Ini namanya nuhiya anhu. Kalau ketahuan melihat lagi, uzir, maka penguasa akan menghukum dia dengan hukuman ta'zir, dicambuk oleh penguasa. Wa in qala, kalau ada yang berkata as-sihru laisa biharam, sihir tidak haram. Wa ana a'taqid ibahatahu, dan berkata saya yakin bolehnya. Saya meyakini tidak kafir atau tidak haram. Wajib qatluh, maka dia telah melakukan al-istihlal, penghalalan apa yang Allah haramkan. Maka ini juga hukumannya qatluhu. Sama seperti tadi, dibunuh. Li'annahu istabaha ma ajma'al muslimun ala tahrimih, karena dia membolehkan sesuatu yang telah ijma', telah sepakat seluruh para ulama, para sahabat dan para tabi'in wa tabi'ihim atas haramnya. Tiba-tiba mereka menghalalkan, membolehkan apa yang diharamkan secara sepakat oleh seluruh kaum muslimin, seluruh para ulama. Maka ini juga sama hukumnya kufur.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah. Yubayyinul muallif aqidata ahli sunnah wa min dhalik anna hunaka sihran wa sahara. Muallif menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah para ashabul hadis bahwa di sana ada sihir dan ada sahara. Sihir perbuatannya, sahara orangnya. Harokatnya jangan salah. Kalau perbuatannya haknya disukunkan, sihran, sihir. Adapun orang-orangnya sahara, bentuk jamak dari sahir. Sahir, sahara. Fa'ulqiyas saharatu sujjada. Maka para tukang-tukang sihir itu tersungkur sujud. Wa hadza amrun nassa alaihi alkitab was sunnah. Dan ini perkara yang sudah dijelaskan dengan nas dalam Al-Quran dan sunnah. Wa nassa alaihi kitabullah wa sunnatur Rasulillah alaihi salatu wassalam. Sudah jelas dalam nas, ditulis dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Keberadaan sihir dan sahara. Sihir ada dan sahara juga ada. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Yahudi. Allah katakan, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Kata Allah, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Ini penting sekali. Perhatikan. Allah katakan, ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman alaihi salam tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Tapi setan-setanlah yang kafir. Ini bantahan yang sangat jelas, bantahan telak dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka pengaku-pengaku mendapatkan ilmu Sulaiman. Beberapa tukang sihir, bahkan hampir semuanya, menyatakan bahwa saya ini bukan tukang sihir. Saya ini diberi satu ilmu yang pernah diberikan pada Sulaiman, yaitu bisa menundukkan jin-jin. Ada yang berkata bahwa aku menemukan cincin Sulaiman. Ketika saya pakai, saya bisa memerintah jin. Angkat itu. Terbang dia. Padahal diangkat oleh jin. Diangkat oleh jin. Dekatkan itu. Hanya gini saja. Dekat dia. Kalau ada tembok nggak bisa. Artinya dia bukan Tuhan. Nggak bisa. Nabrak dia. Syaitan, jin nggak bisa masuk kecuali lewat pintu atau lewat lubang, nggak bisa. Nembus tembok itu nggak bisa. Maka sunnah ketika maghrib ditutup pintu-pintu. Jendela-jendela. Barakallahu fikum. Qala, mereka itu mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan, bukan mengikuti Sulaiman. Allah membantah mereka. Yang ternyata dari dulu di zaman Yahudi sampai tukang-tukang sihir hari ini alasannya kurang lebih sama. Kami mengikuti Sulaiman, menundukkan jin-jin. Ikhwani fillah a'azakumullah. Sulaiman ketika berdoa meminta kerajaan, ada kalimat yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Coba lihat ayat di dalam Al-Quran. Tidak ada sebelumnya, tidak akan ada setelahnya. Artinya apa? Artinya setelah Sulaiman tidak akan ada lagi seorang penguasa yang bisa menguasai para jin-jin. Tidak ada lagi sudah. Rasulullah SAW
berkata kepada para sahabatnya, aku memegang jin sampai terasa dinginnya lidah dia di tanganku. Kalau saja bukan karena doa Sulaiman, aku akan tunjukkan di tiang masjid kepada kalian semuanya. Kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman. Apa maknanya? Sudah tidak bisa lagi. Tidak diizinkan oleh Allah SWT untuk menguasai jin. Maka Nabi hanya mendatangi mereka para jin dan mengajak pada Islam. Titik, itu saja. Sebagaimana manusia diajak kepada Islam. Ada yang beriman, ada yang kafir. Demikian pula para jin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah bantah ucapan-ucapan mereka yang mengaku-ngaku mengambil ilmu Sulaiman. Kalla wallah, mereka berdusta. Kadzabu wa aimullah, mereka berdusta demi Allah. Wattaba'u ma tatlu syayatin, mereka bukan mengikuti Nabi Sulaiman, tapi mereka mengikuti syaitan. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatin kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir. Mengapa mereka kafir? Kata Allah, yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Setan-setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir dan mengajarkan apa yang pernah diturunkan kepada Harut wa Marut. Qal wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Adapun Harut wa Marut diturunkan mengajarkan sihir sebagai fitnah. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah mengajarkan sihir kecuali selalu keduanya berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami hanya fitnah. Jangan kufur. Jangan kufur. Ini kalau dicampur ini, dibacakan mantra ini, dan kamu begini, jadinya begini. Tapi jangan lakukan. Aku sebagai fitnah saja. Jangan kufur. Ini barakallahu fikum Harut wa Marut. Tetapi mereka kemudian mengambil ilmu sihir tadi dari syaitan dan mengambil dari Harut wa Marut dan tidak mendengarkan nasihat keduanya yang berkata fala takfur. Maka Sulaiman tidak kafir. Tetapi syayatin kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir. Baik. Dengan ayat ini, sihir ada atau tidak ada? Ya ada. Mau menganggap ayat ini dusta? Mau menganggap bahwa sihir tidak ada? Ya Allah, sihir itu tidak ada. Ini gimana ayat ini? Jangan bodoh. Wallahi. Ketika saya melihat ayat-ayat ini dan melihat kenyataan yang terjadi, air seember diminum oleh seseorang habis, saya berkata dalam hati, betapa bodohnya saya. Ketika saya menyatakan sihir tidak ada. Saya pernah mengalami. Sihir enggak ada itu sihir. Nyata. Mau apa lagi? Mau diingkari? Oh itu tipuan mata. Tipuan mata. Airnya kemana itu? Habis satu ember. Wallah. Yang kalau dia hilang sihirnya, coba minum seember. Tidak bisa. Tak mampu dia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka sungguh mereka yang mengingkari keberadaan sihir adalah orang yang benar-benar mengingkari Al-Quran, mengingkari sunnah, dan mengingkari kenyataan yang dipandang oleh mata-mata manusia. Sudah mutawatir beritanya dari si fulan, dari si alan, dari ujung dunia yang barat sampai ujung dunia timur. Semua berbicara tentang sihir. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka pun mempelajari dari syaitan tentang sihir yang tidak memiliki faedah kecuali yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, mempelajari sesuatu yang jelek yang hanya bisa memisahkan seseorang dari istrinya. Yang mereka katakan ilmu pelet, yang ini jadi kegila-gila dari yang itu, yang ini malah lari dari suaminya, diacak-acak oleh tukang-tukang sihir, dikacaukan hubungan rumah tangga. Tetapi ingat ucapan Allah selanjutnya, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka tidak akan bisa memberikan madarat kepada siapapun kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang membuat madarat, tidak membuat manfaat. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan mereka tahu bahwa siapa yang mengambilnya, siapa yang mempelajarinya, mereka tidak mendapatkan di akhirat bagian. Tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. Berarti jelek sekali apa yang mereka beli. Makna ishtira bukan hanya bermakna beli, tapi maknanya menukar. Kalau engkau mengambil sihir, maka imanmu berubah menjadi kafir. Seakan-akan engkau membeli sihir dengan mengorbankan iman. Maka Allah sebutkan dengan kalimat ishtara. Laman ishtarahu. Siapa yang mengambilnya dan mengorbankan imannya, maka dia di akhirat akan mendapatkan bagian. Berarti bisa ma syarau bihi. Berarti jelek sekali apa yang mereka tukar. Jelek sekali apa yang mereka beli. Mereka korbankan imannya hanya untuk mendapatkan sihir yang tidak bermanfaat. Illa madarat. Kecuali madarat. Kecuali kejelekan-kejelekan. Ada seseorang, kita ruqyah. Diruqyah. Setiap dibacakan Al-Quran seperti orang gila. Pada kesana kemari, menerkam kesana kemari. Ketika ditanya keluarganya ini kenapa? Ternyata di daerah kami, di luar Jawa sana, ada satu daerah yang rata-rata orang tua mereka, kakek nenek mereka, kalau memiliki cucu, itu cucunya diberi pagar. Diberi pagar. Istilah mereka. Apa makna diberi pagar? Diberi perlindungan. Terlindungi. Ini menunjukkan kalau sihir ada. Apa makna terlindungi? Kalau ada orang yang jahat, tiba-tiba orang ini melakukan hal-hal yang aneh yang bisa mengalahkan musuhnya. Dan musuhnya belum mendekat, dia akan terkapar sendiri. Ternyata, apa yang terjadi? Si orang ini dikuasai oleh jin. Ternyata yang dikatakan pagar tadi adalah ditempelkan kepadanya jin. Seekor jin. Tidak ada ekornya kan? Nah, atau 4 ekor. Depan, belakang, kiri, kanan. Ternyata justru orang ini tersiksa, terganggu. Tidak bisa sholat, gak bisa baca Quran, gak bisa zikir, gak bisa beramal soleh, gak bisa. Mengapa? Pagarnya ini gak ridho. Setiap yang ngaji, terganggu. Panas, gelisah, kemudian kemasukan jin, kerasukan. Setiap dia sholat, begitu. Panas, gelisah,
kena jin, kerasukan. Terus sampai diruqyah. Madarat atau manfaat? Madarat. Madarat, enggak manfaat. Awalnya kelihatan manfaat, dia terlindungi. Itu juga kita katakan enggak juga. Kalau yang mengganggunya lebih kuat, sihirnya ya kalah juga dia. Dan sesungguhnya hanya seperti makhluk-makhluk lainnya. Kadang menang, kadang kalah, kadang bisa, kadang tidak bisa. Semuanya makhluk. Jin juga makhluk, bukan Tuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian keadaan mereka. Sehingga Allah katakan, ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yata'allamun, mereka pelajari ma yadurruhum. Apa yang membuat madarat? Wa la yanfa'uhum, tidak membuat manfaat. Yang kelihatan dari satu sisi manfaat, ternyata dari sisi lain madarat yang lebih besar. Wal hukmu 'alal ghalib. Wal hukmu 'alal ghalib. Hukum itu dinilai dari yang dominan. Dominannya manfaat apa madarat? Madarat, ya percuma. Ngapain? Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kamu katakan kebakaran itu bermanfaat karena bisa menghilangkan tikus di rumah itu. Manfaat apa madarat? Kebakaran rumah habis. Wah, alhamdulillah. Memiliki manfaat. Tikus kita di rumah habis. Ya, dianggap gila dia. Madaratnya sekian banyak. Kalaupun ada sedikit manfaat, tidak dihitung. Karena madaratnya yang lebih besar. Demikian pula sihir, manfaat sedikit, rusaknya sekian besar. Maka jelas darar. Itu pun kalau dianggap manfaat. Fahadihil ayah tunas. Betul-betul nas yang sangat jelas bahwa hunaka sihran wa sahara. Wa tubayyin hukm as-sahara, dan sekaligus menjelaskan apa hukumnya sihir dan sahara. Wa hukm as-sihir wa annahu kufrun, bahwa sihir itu adalah kufur. Wa anna ta'allumahu kufrun, dan bahwasanya mempelajarinya kufur. Wal iyadu billah. Berarti ilmu semua boleh dipelajari kecuali ilmu sihir dan ilmu filsafat. Dua ilmu yang tidak boleh dipelajari. Adapun ilmu-ilmu lainnya dari mubah sampai mustahab, ada yang harus, ada yang wajib. Paling rendahnya mubah, silakan. Mau belajar bikin kue, mau belajar komputer, mau belajar apa lagi, silakan. Karena perkara yang mubah dipakai baik jadi baik. Tetapi sihir tidak bermanfaat, bahkan bermadarat, maka dikatakan haram hukumnya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka mempelajari apa yang bikin madarat. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wassalamah wal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.